Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-8 mata kuliah hukum pidana dengan tema sifat melawan hukum sebagai unsur delik. Nah, sebelumnya silahkan saudara untuk menyiapkan KUHP saudara sebelum saudara mengikuti video ini agar kita bisa bersama-sama membuka pasalnya ketika saya menyebutkan salah satu pasalnya. Dan juga di sini saya menerangkannya berdasarkan modul yang saya buat sendiri. Kita mulai saja dari slide PowerPoint, dapat saudara saksikan penjelasan saya. Salah satu unsur utama dari tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Ini erat kaitannya dengan namanya asas legalitas. Asas legalitas itu terdapat dalam pasal 1 angka 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa lege punali. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Nah, di sini ada 3 pendirian daripada sifat melawan hukum itu. Apa saja sih? Yang pertama adalah bertentangan dengan hukum. Jadi, yang namanya perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum ini harus bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif. Kalau ditanya, kalau ada hukum positif berarti ada hukum negatif, tidak ada. Hukum positif itu berarti hukum yang berlaku saat ini. Kalau hukum yang belum berlaku itu disebut juga rancangan undang-undang seperti itu ya. Kemudian bertentangan dengan hak orang lain. Semua aturan hukum yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita atau di luar hukum pidana kita, KUHP kita, yaitu undang-undang yang bersifat khusus, itu dibuat untuk melindungi hak-hak orang lain, hak-hak kita juga, gitu. Ya. Hak orang lain itu merupakan kewajiban kita. Kita berkewajiban untuk menghormati hak orang lain. Ketika orang tersebut mempunyai harta benda, kemudian kita ambil, kita curi, otomatis perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan otomatis juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Yang ketiga, tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal itu tidak perlu bertentangan dengan hukum. Jadi, tanpa kewenangan atau tanpa hak di sini, seseorang tersebut tidak berwenang untuk menggunakan barang tersebut. Contohnya seperti apa sih? Misalnya pegadaian. Pegadaian itu kan berarti orang lain itu menggadaikan barangnya dengan perjanjian, jatuh tempo, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya itu kan barang tersebut bukan barang milik pekerja yang ada di situ, tapi milik pegadaian, milik badan hukum tersebut. Sama si pegawainya itu digunakan secara pribadi. Itu yang namanya tanpa kewenangan atau tanpa hak. Kan barang itu masih punya orang lain, bukan punya pegadaian dan bukan punya dia juga. Seperti itu. Ya, kita lanjut. KUHP memakai istilah yang berbeda untuk menjelaskan sifat melawan hukum. Jadi perlu saudara ketahui bahwa di dalam KUHP ini itu banyak sekali istilah sifat melawan hukum yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, kalimat apa saja sih yang digunakan untuk menggambarkan sifat melawan hukum. Yang pertama, kata langsung menyebutkan sifat yaitu melawan hukum. Nah, kita buka di sini pasal 169. Kita bersama-sama buka. Ayo bersama-sama 169. Sini ya. Disebutkan bahwa turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Atau juga pasal 335. Kita buka pasal 335-nya. Sini 335. Kelewatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain. Di situ kan ada kata melawan hukum. Itu dengan jelas merupakan pasal 335 ayat 1 tersebut merupakan sifat melawan hukum. Jadi ketika ada orang lain yang
Memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu itu dipidana karena perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum terpenuhi itu sifat melawan hukumnya. Ya. Kemudian tanpa mempunyai hak, kita buka pasal kita buka 548 deh, 548. 548. Ini. Barang siapa tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali, atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Di sini ada kata tanpa mempunyai hak. Kan barang siapa tanpa wewenang. Kan tanpa wewenang berarti dia nggak punya hak untuk itu. Dia membiarkan unggasnya masuk pekarangan orang lain yang udah ditanami bibit. Yang udah tinggal panen. Kan ngeselin gitu kalau unggasnya itu makan bibitnya atau ngerusak tanaman yang tinggal panen aja. Itu kan merugikan orang lain. Hak orang lain diambil oleh unggas milik kita, itu nggak boleh. Ya. Jadi tanpa mempunyai hak itu disebutkan dalam 303, 548, 549. Kemudian tanpa izin, kita buka pasal 510-nya. Ini yang paling dekat ya. Kita buka 510. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu mengadakan pesta atau keramaian untuk umum, mengadakan arak-arakan di jalan umum. Nah, itu. Jadi ada kata tanpa izin tadi di pasal 510. Nah, jadi kalimat tanpa izin merupakan kalimat yang menjelaskan sifat melawan hukum daripada perbuatan yang diancam oleh pidana. Kemudian ada kalimat melampaui wewenangnya. Kita buka pasal 430-nya. Di sini. Seorang pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kawat yang dalam tangan pegawai negeri telegraf untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Di sini kan ada kata melampaui kekuasaannya. Jadi melampaui wewenangnya. Itu bukan wewenangnya di situ. Nah, itu kalimat melampaui wewenangnya merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan sifat melawan hukum dalam pasal 430. Kemudian yang terakhir, tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum. Kita lihat 429. Seorang pegawai negeri yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Nah, untuk menjelaskan sifat melawan hukum ini dipakai istilah tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum di pasal 429. Dapat kita lihat di sini, untuk istilah yang menjelaskan sifat melawan hukum ini, istilahnya berbeda-berbeda dalam setiap pasal dalam KUHP. Nah, kali ini kan kita sudah tahu, jika kita menemukan kalimat melawan hukum, tanpa mempunyai hak, tanpa izin, melalui kewenangannya, tanpa mengindahkan ini, itu merupakan sifat melawan hukum dan orang tersebut dapat dipidana. Ya. Untuk perbuatan yang melawan hukum ini juga ada alasan yang menyebabkan seseorang ini tidak dipidana karena melakukan suatu tindakan. Contohnya apa? Kita buka pasal 50 nih. Saya contohkan ya, pasal 50. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Jadi misalnya seperti ini. Ketika ada jaksa melakukan eksekusi terhadap rumah, itu kan otomatis mengambil barang milik orang lain, tetapi jaksa itu melakukan ketentuan undang-undang sebab dalam gugatannya orang yang punya rumah ini kalah. Gitu. Jadi kan harus dieksekusi, rumah tersebut dikosongkan. Itu tidak melakukan pengambilan barang milik orang lain, karena jaksa itu melakukan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini.
Pembagian ajaran sifat melawan hukum. Nah, ajaran sifat melawan hukum ini dibagi menjadi dua bagian. Kita jelaskan satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil ini yang pertama ada diancam pidana dan memenuhi unsur. Perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana karena memenuhi unsur rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, dalam ajaran ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah melawan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, disebut juga hukum positif. Kita lihat pasal 362. Nah, 362 di sini. 362 ya. Nah, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, nah itu bisa dilanjutkan. Itu masuk dalam pasal pencurian. Nah, kan kita tahu ya, ada namanya asas legalitas. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada aturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Untuk mengambil barang milik orang lain, ini kan sudah diatur dalam pasal 362, ya, yaitu pencurian. Berarti tidak ada yang namanya berlaku asas legalitas karena ancaman hukumannya telah ada. Pasalnya udah ada, ancaman hukumannya udah ada. Jadi setiap orang yang memenuhi unsur pasal 362, yaitu mengambil barang sesuatu atau seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, itu dia diancam dengan pencurian. Dan dia akan dihukum selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Nah, itu. Jadi yang dimaksud diancam dengan pidana dan memenuhi unsur, ketika perbuatan tersebut itu sudah ada dasar hukumnya, sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan orang tersebut melakukan perbuatan itu terpenuhi unsurnya, maka dapat dikenakan pasal 362. Berbeda halnya ketika seseorang tersebut mengambil barang milik orang lain, tetapi dia dengan niat untuk dipulangkan besoknya, diamankan supaya nggak hilang. Kan misalnya udah selesai nih kelas, kemudian tertinggal nih handphone atau buku temannya, diambil, dibawa pulang, tapi besok ketemu dibalikin. Tapi kalau besok ketemu nggak dibalikin, bilangnya saya nggak tahu, saya nggak lihat, dan lain sebagainya, nah, itu dapat 362 ya, pencurian namanya, meskipun itu hasilnya adalah tertinggal punya temannya. Nah, kayak gitu. Yang kedua, di sini adalah dapat dihapuskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, sifat melawan hukum ini dapat dihapuskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Silahkan buka pasal 50 yang tadi saya bilang, dan pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, atau pasal 44. Ketika seseorang yang gila, pasal 44 itu mengenai orang yang cacat jiwa ya, gila. Orang gila ini melakukan pelemparan batu kepada orang yang lagi jalan lempar gitu. Terus kena kepalanya. Orang tersebut kemudian punya penyakit jantung atau apa, kaget, langsung kena serangan jantung, meninggal. Nah, orang gila tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena dia melakukan perbuatan tidak dia sadari. Dia melakukan perbuatan karena dirinya gila gitu. Dia tidak ada dendam ke orang tersebut, dia tidak tahu kenal apa enggak sama orang tersebut, enggak. Yang penting ya udah dia lempar aja. Ya. Orang gila pun kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nanti yang ada dalam sidang ditanya, apakah saudara melakukan ini? Nanti iya aja, atau diem aja, atau merenung aja gitu kan ya. Itu yang pertama, pembagian ajaran sifat melawan hukum dari formil ya. Sekarang kita buka lagi sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material ini yang pertama adalah fungsi positif. Ajaran sifat melawan hukum yang material dalam fungsinya yang positif, menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik meskipun tidak hanya diancam dengan pidana dalam undang-undang apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi di sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif. Nah, di sini contohnya apa nih? Ya, di sini contohnya saya ambil dari peristiwa adat Carok di Madura. Jadi kalau di Madura itu yang saya dapat infonya ada yang namanya adat Carok. Adat Carok ini merupakan jalan terakhir penyelesaian konflik antar warga Madura dengan cara bertarung saling membunuh dengan menggunakan alat sabit, dianggap sebagai perbuatan yang wajar dilakukan untuk di lingkungan masyarakat Madura. Nah, peristiwa yang membawa kematian itu dalam KUHP kita, itu kan masuk ke dalam pasal 338 ya, pembunuhan gitu. Membunuh itu kan dilarang oleh undang-undang.
Tetapi di sini membunuh itu dibenarkan oleh masyarakat setempat. Namun orang yang melakukan pembunuhan tetap dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP. Di sisi lain, hukum carok yang berlaku dalam masyarakat tersebut hanya dapat sebagai alasan pembenaran untuk mendapatkan keringanan saja. Jadi bukan hanya ketika ada carok tersebut salah satunya meninggal, ininya nggak dipidana gitu. Dia bisa tetap terkena pasal 338 karena mengambil nyawa milik orang lain gitu kan. Tetapi hal yang dapat meringankan perbuatan tersebut adalah carok tersebut merupakan adat yang dilakukan dalam masyarakat Madura, itu yang disebut fungsi positif. Sedangkan yang kedua ada fungsi negatif. Fungsi negatif adalah ajaran sifat melawan hukum material yang fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti ini. Pernahkah kita dengar ada kasus seorang ibu yang mencuri makanan ketika diproses secara hukum, alasannya si ibu ini gak punya biaya, anaknya udah gak makan 2 hari gitu. Jadi dia mencuri untuk biar anaknya bisa makan. Sedih ya. Nah, perbuatan si ibu ini memang salah gitu, mencuri 362, mengambil barang milik orang lain gitu. Tetapi di sini ada alasan yang membenarkan si ibu ini melakukannya, yaitu melakukan demi bisa ngasih makan anaknya gitu. Dia nggak tahu lagi harus kayak gimana, jadinya dia mencuri. Di sini dijelaskan si ibu tersebut dapat dibebaskan dari jeratan pasal 362 karena adanya alasan pembenaran dari hukum yang tidak tertulis, yaitu bersifat material. Karena dalam situasi dan kondisi tersebut, jika ibu tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, tadi mengambil barang milik orang lain, dapat berakibat hilangnya nyawa anak dari si ibu tersebut gitu ya. Yang berhak menentukan alasan pembenaran di luar peraturan perundang-undangan adalah hakim. Namun, aparat penegak hukum lainnya juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya fungsi negatif dari sifat melawan hukum material ini. Ya, jadi harus jeli melihat antara fungsi positif dan fungsi negatif. Baik, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan menuai keberkahan ilmu untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan ilmu di setiap pembelajaran. Jika ada kritik dan saran serta pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar atau dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.